Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita dan sekarang kita masuk ke ayat 50, ayat 58 ya. Ayat 58. Baik. Iya, pas datang fotokopiannya. Allah Ta'ala berfirman, wa id qulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Wa id qulna dukhulu, dan tatkala kami katakan kepada orang-orang Yahudi, udkhulu, masuklah kalian hadhil qaryah, ke kampung ini, yaitu Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Berarti dari mana? Dari Mesir ke Palestina. Jadi orang Israel diperintahkan masuk dari Mesir ke Palestina setelah selesai dari siapa? Dari ujian Fir'aun ya, dari ujian Fir'aun. Dan kemudian masuk di mana? Di iya. Kemudian selamat di suatu tempat, kemudian mereka ngambil apa? Ngambil patung sapi. Kemudian dapat hukuman, kemudian dapat ampunan, dan setelah itu mereka disuruh apa? Masuk ke Baitul Maqdis. Nah, tatkala mereka diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis, fakulu minha, maka Allah berkata kepada mereka, jika kalian masuk ke Baitul Maqdis, fakulu minha haitsu syi'tum, maka makanlah kalian darinya haitsu syi'tum, sesuka kalian. Rogodan, rogodan itu istilahnya apa? Gak kurang-kurang, uripe luweh-luweh ya, bahasanya seperti itu. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kalian ke pintunya tadi dalam kondisi apa? Bersujud. Sujud di sini gimana? Tawadu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tunduk ya, masuk dalam kondisi tunduk sujud. Wa qulu, dan katakanlah hittah. Hittah itu ism masdar dari Rabbana hutta anna dzunubana. Ism masdarnya jadi apa? Jadi hittah. Hittah dari hatta yahattu, meletakkan. Artinya apa? Dosa kita tolong diletakkan atau
gugurkan. Jadi ucapkanlah hittah, naghfir lakum khotoyakum, maka kami ampuni untuk kalian khotoyakum, dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambah bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Wadhkuru min ni'amillah, dan ingatlah kalian di antara nikmat-nikmat Allah alaikum, atas kalian. Hina qulna lakum, tatkala kami katakan kepada kalian, udkhulu baital maqdis, masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Wa kulu mimma fihi minat thayyibat, dan makanlah yang ada di sana yang baik-baik. Min ayyi makan, dari arah manapun, dari tempat manapun. Syi'tum, sesuka kalian. Aklan, makanan. Hani'an, wasi'a. Hani'an itu sak penake, ya, setenang-tenangnya. Wasi'an, yang begitu luas, ya, pokoknya wis manganono sak penake, sak wis tersedia, pokoknya apa? Tersedia, nggak ada kurang-kurangnya. Itu makan yang rogot, yang hani'an. Jadi nggak khawatir bakal apa? Bakal kekurangan makanan. Jadi zaman dulu belum seperti zaman sekarang yang ada kulkas, ada macam-macam. Sekarang ada kulkas, orang kan nggak khawatir apa? Nggak khawatir kekurangan bahan makanan. Kalau zaman dulu kan nggak ada kulkas, sehingga makanan pun juga apa? Juga rawan atau cepat habis. Apalagi kondisi kefakiran zaman dulu beda dengan zaman sekarang, di mana sekarang bahan makanan itu numpuk-numpuk. Sekarang punya kulkas, bahan makanan numpuk ora? Numpuk. Duit yo numpuk. Jadi saiki cara ngono melarat iku mbok definisine apa? Wastan. Wa kunu fi dukhulikum, dan jadilah kalian fi dukhulikum, tatkala masuk ke Baitul Maqdis tadi, raki'in, dalam kondisi ruku', khadi'in, tunduk lillah, tunduk kepada Allah. Was'alullaha, dan mintalah kalian kepada Allah, qailin, sambil mengucapkan apa? Rabbana, ya Rabb kita, ya Rabb kami, hutta anna, gugurkanlah anna, dari kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Nastajib lakum, jika kalian ucapkan itu, nastajib lakum, akan kami kabulkan untuk kalian. Wasanazidul ladzina ahsanu, dan kami akan tambah bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat ihsan, fi a'malihim, di dalam amalan mereka. Thawaban ala ihsanihim, pahala atas ihsan mereka. Ihsan itu pengertiannya apa? Ihsan itu pengertiannya tambahan atas yang wajib-wajib. Jadi adil itu yang wajib, ihsan itu yang sunnah-sunnah. Dan yang sunnah itu pintunya sangat luas dan sangat banyak, ya, sangat luas dan sangat banyak. Naam. Ayat ke-59. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsuqun. Fama kana minal ladzina zalamu minhum illa an baddalul 'amal wa harraful qawl fadakhalu yazhafuna 'ala adbarihim wa qalu habbatun fi sya'rah مستهزئين بأمر الله تعالى فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر. Jadi tadi ketika diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis, perintahnya apa? Masuk dengan tunduk atau ruku', ya. Masuk ruku', tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian berucap apa? Hittah, yaitu hutta anna dzunubana. Ternyata yang terjadi apa? Fabaddalal ladzina dzalamu minhum. Ternyata orang-orang zalim di antara mereka mentabdil, mengganti perintah tadi. Mengganti
perintah tadi. Qaulan, sebuah ucapan, ghairal ladzi qila lahum, bukan yang diperintahkan kepada mereka. Yang diperintahkan apa? Huttah diganti apa? Diganti hintah. Di sini ada enggak hintah? Enggak ada ya? Hah? Enggak disebutkan di sini ya. Jadi disuruh mengucapkan apa? Hittah, malah mengucapkan apa? Hintah. Hintah itu apa? Hintah itu biji gandum. Jadi ada tambahan nun di sini. Ada tambahan nun di situ. Jadi diganti, asalnya hittah diganti menjadi hintah. Maka tatkala mereka diperintah A malah ngasih B, apa yang terjadi? Fa anzalna 'alal ladzina dzalamu. Maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim. Turunkan apa? Turunkan hukuman rijzan minas sama. Rijzan minas sama ini diturunkan apa? Azab yang buruk dari langit, bimaka nuyafsukun, gara-gara perbuatan fasik yang mereka lakukan. Famakana minal ladzina dzalamu minhum, maka yang terjadi adalah orang-orang yang zalim dari mereka, illa an baddalul amal. Yang terjadi apa? Mereka merubah atau mengganti amal. Amal yang diperintahkan ternyata diganti dengan amalan yang lain. Wa harraful qaul, tidak hanya amal saja, ucapan yang diperintahkan juga diganti sama orang-orang zalim dari kalangan Yahudi. Wa qalu habbatan fi sya'rah, mereka menggantinya dengan ucapan apa? Habbah fi sya'rah, satu butir, satu benih gandum ya. Jadi huttah diganti hintah. Hintah itu satu butir gandum. Mustahzi'ina bi amrillah, mereka istilahnya ngece ya bahasanya. Diperintah hintah itu bahasanya apa? Ngece ya. Ngejek modelnya. Diperintah hintah malah hintah. Ya, jadi ucapkan hintah itu namanya apa? Ngece. Mustahzi'ina bi amrillah. Fakanal jaza, maka hukumannya apa? Maka hukuman ada yang kelewatan ya. Fadakhalu yashafuna alat barihim, ya kan? Jadi tadi mengganti apa? Amalan dan ucapan. Amalannya apa? Diperintah mlebu ruku, malah apa? Balik badan, bokong isik sing mlebu. Ini ngece atau tidak? Ngece. Dikokon hitoh jadi hintoh. Ya, ini wis nemen ngecene, sing dikece ora menungso, tapi siapa? Rabbul Alamin. Diperintah A malah membuat ucapan yang lain. Fakanal jaza, maka hukumannya adalah an anzalallahu 'ala dzalimina minhum. Allah menurunkan atas orang-orang yang zalim di antara mereka al-adzaban minas sama, azab dari langit, bisa babi hurujihim, gara-gara keluarnya mereka an haddi syar'i, dari batasan atau jalur syariat, wa mukhalafatil amri, dan mereka menyelisihi perintah, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat ke-60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Hajar. Fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin wadhkuru min ni'amillahi 'alaikum lamma kuntum fittihi fittihi wa nalakumul 'atasha syadid fatadarra'a Musa alaihi salam ila rabbih wa sa'alahu an yasqiyakum fa'amarnahu an yadriba bi'asahu al-hajar falamma darabahu tafajjarat minhu 12 'ayna bi'adadi qabailikum fanba'atha minha al-ma'
وبين لكل قبيلة مكان شربها الخاص بها حتى لا يقع نزاع بينهم وقلنا لكم كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقاه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها. Baik. Wa idistasqa. Jadi tadi yang orang dolim sudah selesai ya. Diperintah hitah malah hintah, diperintah sujud malah idbar atau bokongi istilahnya, maka mereka diberikan azab. Dan ini kasus yang lain. Ini juga istilahnya apa ya? Nyebut-nyebut nikmat itu istilahnya apa? Nyebut-nyebut nikmat yang kita berikan sama orang namanya apa bahasa kita? Enggak, kita kan wedding kita bertake ngene. Itu bahasanya apa? Ngungkit ya. Ngundat ya. Ngundat. Jadi Allah ngundat pemberian kepada Bani Israel. Salah satunya juga ini. Jadi ngundat ini maksudnya apa? Bendang rujuk dan balik kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu sampai ngundat apa? Pemberiannya kepada kita, berarti awak dhewe iki senemen kan hitungannya gitu. Oh, ustaz. Wa idistasqa Musa liqaumi. Dan tatkala Nabi Musa istasqa, minta diberikan istisqa, diberikan air liqaumihi untuk kaumnya. Faqulna, maka kami wahyukan, kami perintahkan, idrib, pukullah bi'asaka dengan asa tongkat kamu al-hajar, batu ini ya, jadi batunya pukul. Ketika dipukul fanfajarat min husnata asyrata aina, maka infajarat pecah, kemudian muncrat ya, minhu dari batu tadi, isnata asyrata aina, 12 mata air. Jadi batu dipukul kemudian keluar 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum, dan masing-masing manusia wis ngerti nggon ngombene ono sendi. Kan ada berapa? Ada 12 mata air, dan masing-masing sudah paham panggon ngombene sendi. Ya ibaratnya kayak gini ya, kita kalau komat wis ngerti nggone dhewe atau tidak? Masing-masing ngerti nggone dhewe-dhewe. Sing keri berarti nok nguri. Terus apa lagi? Yes, pokoknya ngerti posisinya masing-masing. Itu ada. Ya, itu manusia punya karakter seperti itu. Dalam kondisi ini posisinya di mana, ngenggoni posisinya dewe-dewe tanpa dikomando. Dalam hal ini juga sama, mereka masing-masing tahu posisi tempat minumnya di mana. Kulu washrabu, makan dan minumlah mir rizqillah, dari rezeki Allah. Wala ta'athau fil ardi mufsidin, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Wadhkuru min ni'amillah, dan ingatlah kalian dari nikmat Allah. Jadi ini diundat-undat ya, alaikum, nikmat atas kalian. Lamma kuntum fittih, tatkala kalian di At-Tih. Tih itu peristiwa ketika Bani Israel diperintahkan untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Mereka bilang apa? Idhhab anta wa rabbuka. Gimana ayatnya surat Al-Maidah? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wes awakmu Musa wes ndang budalo karo Rabbmu, ndang budal gelut dhewe. Awak dhewe tak lungguhno kene. Jadi diperintahkan jihad, malah apa? Ya nek tenan Rabbmu iku nyo maha kuasa, nang ngono nyo wis awakmu karo Rabbmu nang budal perang. Aku tak ngenteni kene karek ngenteni menangi. Wis pokoke nemen kurang ajari ini. Akhirnya apa? Gara-gara ucapan ini akhirnya dihukumlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman At-Tih, yaitu kesasar di sebuah padang pasir, dan mereka tidak bisa keluar dari tempat itu selama 40 tahun. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard, 40 tahun yatihuna tersesat atau kesasar fil ardi di padang pasir tersebut, enggak bisa
keluar. Sampai akhirnya Nabi Musa pun juga meninggal wafat di tempat tersebut. Ya, meninggal dan wafat di tempat tersebut, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Yusha bin Nun, yang dari Yusha ini akhirnya mampu menaklukkan Baitul Maqdis dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya supaya matahari ditahan, tidak segera tenggelam, ya, tidak segera tenggelam. Baik. Nah, pada peristiwa itu namanya kesasar di padang pasir, jelas gak eneng ngombe kan gitu. Maka Allah berikan nikmat kepada mereka. Wa nalakum al-'atash syadid, dan telah menimpa kalian al-'atash asyadid, haus yang luar biasa. Fatadarra Musa, maka Musa ndp ngemis minta ila rabbih, minta kepada Rabbnya, wasa'alahu, dan minta kepadanya an yasqiyakum, untuk memberikan minuman kepada kalian. Fa'amarnahu an yadriba bi'asahul hajar, maka kami perintahkan Musa untuk memukul dengan tongkatnya batu itu. Falamma darabahu, maka tatkala Musa memukulnya, tafajjarat min husnata asyrata aina, maka terpancarlah, pecah dari batu tadi, kemudian terpancar 12 mata air. Bi'adat qabailikum, berdasarkan jumlah kabilah Bani Israel yang berjumlah berapa? 12 kabilah, karena anaknya Nabi Yakub jumlahnya 12 anak. Wan ba'atha minhal ma, kemudian muncullah ya mata air dari batu tersebut. Wabayyinan likulli qabilah maka nusyurbiha, dan sudah istilahnya terpisah secara otomatis untuk masing-masing kabilah tempat minumnya, al-khas yang khusus, biha untuk tempat minum tadi. Hatta la yaqa'a niza'un bainahum, sehingga tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Wa qulna lakum, dan kami katakan kepada kalian, kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah dari rezeki Allah, alladzi saqahu ilaikum, yang saqahu itu apa istilahnya? Digiring ya, digiring. Apa angon wedhus itu kan sifatnya apa? Digiring ya. Nah, jadi rezeki itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala digiring ke tempatnya masing-masing. Jadi rezeki itu akan mendatangi masing-masing dari kita. Entah bagaimanapun caranya, pokok akan mendatangi masing-masing dari kita sesuai kadar atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Bi ghairi juhdin minkum, tanpa perlu capek dari kalian, wala amal, dan tanpa perlu bekerja. Jadi tadi mata airnya kur dipukul pakai apa? Tongkat, kemudian keluar mata air. Ini enggak ada rasa capek sama sekali, agak bondoblas. Dan wala tas'au, dan janganlah kalian berusaha fil ardi, di muka bumi ini, mufsidin, sebagai perusak, fiha, di dalamnya. Ya, di dalamnya. Nah, ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Wadhkuru hina kafartum ni'mata rabbikum famaniltum min akli ma anzalallahu alaikum minal manni wassalwa wa qultum lan nasbiru ala ta'amin wahidin la yataghayyar fatalabtum min Musa alaihi salam
أن يدعوا الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها يشبه الخيار لكنه أكبر وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أتستبدلون الذي هو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير وأكرم وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختياره الله لهم عما اختاره الله لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده. Wa id qultum ya Musa. Kemudian juga di antara nikmat Allah yang lain, tatkala kalian berkata apa? Ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nasbir, kami tidak akan sabar ala ta'amin wahidin, sak bedino kor makan kuwi tok ya. Makanan apa? Cuma satu makanan tok. Fad'u lana rabbak, kalau begitu mintakan kepada Rabb kamu wahai Musa, yukhrij lana, mengeluarkan untuk kita, mimma tumbitul ardu, dari yang dari yang ditumbuhkan dari perut bumi, min bakliha, dari tanaman bakel itu ya nek gone awak dhewe kan telo bangsane gitu. Kalau di sana bakel itu ya tanaman muncul gitu, cuma kita belum ada kayaknya warna putih itu kayaknya tuh. Wa qithaiha, qitha itu mirip dengan timun tapi lebih gede. Apa jenenge, Mbah? Wa fumiha, kerai kan paling gede sak piro di sini. Kecil-kecil kan. Ya. Yes, pokok fum ini juga makanan sing serodok dawa. Wa adasiha, adas iku kacang hijau nek diklotoki, dibelah dadi loro, mirip seperti itu, adas. Mirip seperti itu. Tapi isa enak kacang hijau timbang adas. Wa basoliha, basol itu berambang. Qala, maka Nabi Musa heran, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Panganan sing enak alman dan salwa ini mbok genti panganan sing gak enak ngene iki. Aneh. Mana salwa itu terjemahnya apa? Mana salwa itu? Burung puyuh sing dagingnya enak itu. Jadi burung daging burung itu kan dagingnya kan sebaik-baik makanan. Sebaik-baik makanan, selezat-lezatnya, sesehat-sehatnya tuh daging burung. Ya, jadi sabedino oleh panganan burung karek ngemplok Bani Israil iku. Ngono gak sabar. Sabedino kok manuk terus bedino. Mbok ganti sing apa sing teko tanah. Ya. Dan permintaannya juga aneh-aneh, minta adas, minta basal, minta bakel, minta fum, ya, aneh-aneh. Bitu Misra, nek ngono wis ndang metu, ndang mlebu desa apa ndeh, fa inna lakum masa'altum. Nek kono mbok temono apa sing mbok jalukno. Wa duribat alaihim dhillah, maka mereka ditimpa dengan dhillah, kehinaan, wal maskanah, maskanah itu melarat ya. Di situ terjemahnya apa di situ? Kemelaratan.
ya miskin itu di atasnya melarat ya, tapi dia yes itu bahasanya. Wa ba'u bi ghadabi minallah, dan mereka kembali dengan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kenapa mereka kembali dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, mulainya terhina dan melarat kayak gitu, gara-gara mereka itu yakfuruna bi ayatillah, ingkar kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Enggak cuma membunuh manusia biasa, membunuh para nabi, bukan satu nabi, nabiyin, membunuh para nabi bighairil haqq, dengan cara yang tidak benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi mereka dapat hukuman seperti itu, hidup mereka di bumi susah gara-gara perbuatan maksiat mereka, asaw perbuatan maksiat mereka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai hari ini pun orang Yahudi itu hidupnya soro. Orang Yahudi itu hidupnya apa? Sengsara. Sengsara dari mana? Dari sisi batin ya. Jadi ketakutan melanda mereka sampai hari kiamat, itu yang menimpa Bani Israel. Nah, oh iya, tafsirnya belum. Wadhkuru hina, dan ingatlah kalian tatkala kalian kufur kepada nikmat Rabb kalian, famaliltum, maka kalian bosan, min aklima anzalallah, dari memakan apa yang Allah turunkan alaikum atas kalian, minal manni wasalwa, dari makan yang namanya al-manna wasalwa. Wa qultum, dan kalian berkata, lan nasbiru ala ta'amin wahid la yataghayyar, kami enggak akan sabar cuma satu makanan tok, enggak ganti-ganti. Fatalabtu min Musa, maka kalian minta kepada Nabi Musa, an yad'u Allah, supaya minta kepada Allah, an yukhrijalakum min nabatil ardi, untuk mengeluarkan untuk kalian dari tanaman bumi, min bukuliha, dari bakal, wa khuduriha, dan sayurannya, wa qithaiha, dan kisahnya, yusbil khiyar, mirip seperti timun, lakinahu akbar, tak akan tapi dia lebih gede, wa hububiha, dan biji-bijiannya, wa adasiha, dan adasnya, wa basoliha, dan bawang merahnya, bawang-bawangannya, ta'aman, sebagai makanan kalian. Faqala Musa mustankira, maka Nabi Musa menjawab mereka agak heran, mengingkari mereka, mustankiran talabikum, mengingkari permintaan kalian, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, atas tabdiluna alladhi huwa aqal wa adna bil manni wasalwa, kalian mau mengganti yang lebih rendah daripada manna dan salwa, wa huwa khairun wa akram, padahal dia lebih baik dan lebih mulia. Wa qad kana ya'tikum duna ana wa ta'ab, padahal burung tadi tiap hari datang kepada kalian, gak bondo blas, nyora godak, nyora nembak, wis pokoknya bedino teko gitu aja. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inzilu min hadhil ardi ila ayyi qaryah, kalau begitu turun kalian dari tempat ini ke kampung manapun, fasatajiduna ma sa'altum fi huquliha wa aswaqiha, maka kalian akan dapatkan apa yang kalian minta dari sawah-sawah dan pasar-pasar, itu ada semua yang kalian minta tadi. Wa bittibaihim li ahwaihim, dan gara-gara mereka mengikuti hawa nafsu mereka, wa iradihim, dan keengganan mereka, al-mutakar, yang berulang-ulang, amma ikhtarahullah, dari apa yang Allah pilihkan, lahum, untuk mereka, lazamahumul hawan, sehingga kehinaan itu menjadi kehidupan mereka, wal faqr, dan kemiskinan, wal bu'su, dan urip sing sengsara, wa raja'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, li'iradihim an dinih, gara-gara mereka enggan berpaling dari agama Allah, wa kufrihim bi ayati, dan mereka kufur kepada ayat-ayatnya,
wa qatlihim anbiya'a, dan pembunuhan mereka kepada para nabi, dzulman wa udwana, dengan cara yang zalim, wa udwana, dan melampaui batas. Kullu dzalika sababu bisababi, semua itu mereka dapatkan gara-gara apa? Annahum asawullah, mereka bermaksiat, membangkang perintahnya Allah. Wa kanu yatajawazuna hududah, dan mereka melampaui batasan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, min fawaidil ayat kullu man yatala'abu binususis syar'i wa yuharrifuha fihi syabahun minal yahud wa huwa mutawa'adun bi'uqubatillahi ta'ala. Di antara faedah ayat ini, siapa yang bermain-main dengan nas yang ada dari syariat, dirubah-rubah sesuka-sukanya, mirip dengan orang Yahudi, maka terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, izamu fadlillahi ta'ala ala bani Israel wa fi maqabil ya. Muqabil. Wa fi muqabili dzalika shiddatu juhudihim wa inadihim wa i'radihim 'anillahi wa syar'ihi. Yang kedua, betapa besarnya kemurahan, kelebihan, kemuliaan fadilah Allah Subhanahu wa taala atas Bani Israel. Namun muqabil dzalik, balasannya yang didapatkan dari orang Bani Israel apa? Syiddat juhudihim, malah tambah dablek, wa inadihim, mokong, wa iradihim, berpaling anillahi wa syar'i, dari Allah dan syariat atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, الثالث أن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان وتسلط الأعداء عليه. Wa anna min syu'mil ma'asi, jadi imbalan buruk dari perbuatan maksiat, pembangkangan tadi apa? Wa tajawuzi hududillah, dan pembangkangan melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Ma yanzil bil mar'i, apa yang didapatkan oleh seseorang, minadzul, dari kehinaan, wal hawan, hawan itu juga kehinaan, wa tasallutil a'da alaih, dan musuh menjadi apa? Mengangkangi mereka. Jadi orang Bani Israel gara-gara dikasih nikmat, dibolak-balik nikmat terus, tapi tambah dablek, tambah mokong, tambah apa? Bangkang terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya apa? Mereka hidup susah, sengsara, dan mereka senantiasa dikangkangi musuh sampai hari kiamat. Ini surat apa? Surat Al-A'raf ayat berapa? Ayat 167. Wa ita'adzana rabbuka la yab'atsana 'alaihim ila yaumil qiyamah may yasumuhum su'al 'adzab. Jadi Allah mengutus kepada orang Bani Israel ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, man yasumuhum, yang berbuat dolim kepada mereka. Jadi mereka hidupnya apa? Uripe soro terus sampai hari kiamat. Ila yaumil qiyamah su'al 'adzab, dengan adab yang terkecil. Kan yang paling terakhir apa? Nazi membantai mereka. Dibantai kan? Terus, pokoknya terus. Hidup mereka sengsara terus sampai hari kiamat. Dan ini juga menunjukkan siapapun di antara kita, apalagi di zaman fitnah ini, dengan banyaknya harta, dan harta itu nikmat, dan biasanya orang yang punya nikmat yang banyak ini gampang apa? Gampang juhud, gampang istilahnya apa? Melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita lihat harta melimpah, mobil, sepeda motor ada di mana-mana. Ini menunjukkan zaman fitnah yang dimana orang gampang apa? Membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka akan seperti Bani Israel. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.